Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Umpama gini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik kami. Saya bisa hadir di tempat ini karena guru saya dulu waktu saya sekolah. Tidak ada orang hebat tanpa guru. Maka kalian adalah orang-orang mulia. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti akan di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, pelaksana embun penyejuk kehausan. Engkaulah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Al-Fatihah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syam, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pejabat-pejabat sipil yang ada di Universitas Negeri Makassar yang saya hormati, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PGRI Kota Makassar, Bapak mewakili Wali Kota Pak Andi Bangsawan, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu tadi minta gaspol supaya ini acara ada oleh-oleh kita bawa pulang dan ada faedahnya, kita gaspol di tempat ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebagai guru, Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah jangan di kelas. Bapak pernah enggak ada anak-anak siswa pelajar kita merokok? Bagaimana Bapak Ibu kalau lihat anak-anak siswa kita merokok? Dihukum apa tidak? Dihukum toh? Tapi yakin tak Bapak Ibu sekalian ada guru di sekolah yang merokok? Ada enggak? Bilang guru, jaga kau. Kalau ku dapat ku merokok ku tampelin kau. Istirahat guru nama rokok. Itu paling simpel keteladanan. Jangan banyak bicara teori. Itu mau dulu simpel sekali itu. Itu nyata bisa dilihat karena rokok bisa dilihat. Bagaimana tutur kata yang bohong. Bagaimana kita menanamkan kata-kata jujur kepada anak kita kalau kita sendiri tidak jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengubah manusia dari masyarakat jahiliyah
menjadi masyarakat madani, tidak punya tim sukses, tidak punya partai politik, tidak punya dana pengusung, tidak punya cukong. Pada saat itu beliau dimusuhi. Tapi alhamdulillah berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Apa resepnya? Keteladanan. Kenapa Rasulullah mampu menjadi teladan? Karena apa? Nah, ini rahasianya. Satu, motifnya baik. Pakai sini niatmu. Kocak niat ko, salah niatmu, capek kau jadi guru. Kalau niatnya fulus, itu jadi apa? Kalau guru masih suka minta baju seragam, saya dengar tadi, ya. Begini, aku dulu nih, Kang Ibu Tonji tadi bilang gaspol, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tanpa baju seragam kita bisa mengajar. Kalau cari gagah-gagahan baju seragam, itulah bapak dapat di dunia. Tapi tidak berarti kita tidak butuh baju seragam. Ya toh? Tapi yang lebih baik, bapak mengajar setulus hati baju seragam. Tapi kalau tidak, guru yang baik tidak mempengaruhi kualitas pendidikannya mengajarnya tanpa baju seragam. Jangan lalu berkata, dari jam aku tidak ada tunjuk baju seragam tak. Maka itu cakkannya kosena. Kalau niat baik, insya Allah bulan-bulan dapat pahala, bulan-bulan dapat gaji, tahun-tahun naik kenaikan pangkat secara struktural, insya Allah di akhirat dapat pahala. Siapa yang suka minta-minta, sebegitulah derajatnya. Tapi siapa yang diberi amanah dan dia tidak lakukan janjinya, jelas toh? Jelas. Nah, kita juga baru kini janji kecoblos min. Saya tadi dibisik-bisik Pak Rektor. Saya bilang, masa sih ada wacana tidak ada dana bos? Dia bilang, Pak Rektor, itu lagi digulirkan karena itu dana bos mau dialihkan ke makan gratis. Tidak tahu benar atau tidak. Kalau itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak selama ini bisa sekolah tanpa makan gratis siang, tapi kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh dana bos. Berapa banyak orang tertolong dengan dana bos yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak mampu sekolah karena dana bos. Kita juga bela baru dikasih 300.000 goyang mie mantap gara-gara serangan fajar. Nah, bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Masolang. Itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niat. Bapak Ibu baca semua kitab-kitab tentang ibadah, pasti bab satunya tentang niat. Niat ini menentukan. Itulah sehingga dalam agama ibu bapak guru sudah tahu sejak kecil, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalmu tergantung niatmu. Nah, ada salah paham. Jadi guru harus ikhlas. Oh tidak, salah itu. Saya kan guru, cuma lebih tinggi sedikit. Namanya dosen. Guru juga, tapi dosen.
pahalanya harus ikhlas. Beda. Ini perlu kita pahamkan, luruskan baik-baik. Yang ikhlas itu ibadah mahdah, hubungan kepada Allah. Jangan kau hitung-hitung. Sholat ikhlas kok, jangan kau selfie-selfie, OTW berjamaah. Sampai di masjid mana sujud, nah, alhamdulillah selesai 2 rakaat. Itu ikhlas di situ tempatnya. Tapi muamalah, mengajar, bimbingan tes, les, itu jangan kau bilang ikhlas kok. Tidak. Muamalah bukan niat, bukan ikhlas ada di situ utamanya. Tapi apa yang utama dalam muamalah? Niat baik. Niat baik kalau soal muamalah, mengajar. Tapi kalau ibadah, haji, puasa, taraweh, itu niat ikhlas, ikhlas kepada Allah. Jangan kau ada hitung-hitung. Makanya jangan bilang pergi tarawih 10 malam terakhir malam ganjil pi. Kenapa? Menunggu Lailatul Qadar. Nah, Ramadan baru-baru ini ganjil terus. Kenapa? Karena beda Muhammadiyah sama pemerintah toh, ganjil terus nih. Ganjili Muhammadiyah, besok ganjili pemerintah. Besok lagi ganjil Muhammadiyah, ganjil terus itu. Nah, soal itu jangan kok kalau saya begini pahalanya sekian, jangan kau hitung pahala, biar Allah yang tahu. Itu namanya ikhlas. Tapi soal muamalah, mengajar, jangan kau bilang ikhlas. Masa kita mengajar disuruh ikhlas? Apa pandai dipakai beli pulsa? Nah, mau ini belajar online. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek itu gawang. Iya toh? Ada pegawai honor di sini? Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ini dulu yang penting, ya. Jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas, mau kita belajar, mau kita googling, mau kita belajar tutorial melalui internet. Apa dibelikan pulsa? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya, kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya, uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas biar orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama ini Bu sensitif sekali. Umpama gini, coba nonton tersinggung. Umpama gini. Tuh, 1, 2. Berkaitan dengan tadi niat, ya, yang penting niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah pahala dunia, pahala akhirat.